Selamat malam Pak Guru, perkenalkan nama saya Claudia Sleki dari kelas 11 F8. Di sini saya akan menceritakan tentang proses proklamasi kemerdekaan Indonesia secara bertahap. Langsung saja kita mulai. Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Perang Dunia II telah memasuki babak akhir. Jepang yang selama beberapa tahun menduduki Indonesia mulai mengalami kekalahan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan melemahkan kekuatan Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, tokoh pemuda Indonesia Sultan Syahrir mendengar berita mengenai kekalahan Jepang melalui siaran radio di luar negeri. Meskipun pada saat itu rakyat Indonesia dilarang mendengarkan siaran radio asing oleh pemerintah Jepang, Sultan Syahrir tetap mengikuti perkembangan Perang Dunia Kedua secara diam-diam. Setelah mengetahui bahwa Jepang berada di ambang kekalahan, ia segera menyampaikan berita tersebut kepada para pemuda Indonesia dan mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut semakin memperkuat keyakinan para pemuda bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya. Pada malam tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat pertama di Asrama Baperti, Cikini, Jakarta. Tokoh-tokoh seperti Wikana, Sukarni, Chairul Saleh, Darwis, dan para pemuda lainnya membahas langkah yang harus diambil setelah Jepang menyerah. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa menunggu persetujuan Jepang. Karena belum memperoleh kesepakatan dengan golongan tua, para pemuda kembali mengadakan rapat kedua pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta harus segera didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian menemui Soekarno dan Muhammad Hatta, namun Soekarno dan Hatta masih ingin membicarakan kemerdekaan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Perbedaan pendapat ini menyebabkan para pemuda mengambil tindakan yang lebih tegas. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat oleh para pemuda. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Wikana, Sukarni, Yusuf, Kunto, dan Singgi. Tujuan dibawanya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar keduanya tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Para pemuda terus meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang telah kalah dan kesempatan untuk merdeka tidak boleh disia-siakan. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dengan para pemuda yang memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah tercapai kesepakatan, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah tersebut dipilih karena dianggap aman untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo menyumbangkan rumusan kalimat pertama, Muhammad Hatta menyumbangkan bagian penutup, sedangkan Soekarno menuliskan konsep naskah secara keseluruhan. Setelah konsep selesai ditulis tangan oleh Soekarno, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayyid Tingali. Dalam proses pengetikan terjadi beberapa perubahan penting, yaitu
kata tempo diubah menjadi tempo, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Penulisan tanggal disempurnakan menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Setelah selesai diketik, naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sementara itu, Fatmawati telah menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat proklamasi. Bendera tersebut kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Tibalah hari yang bersejarah, yaitu Jumat, 17 Agustus 1945. Para pemuda pukul 10 WIB, masyarakat mulai berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Acara dimulai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Isi teks proklamasi sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dengan dibacakannya teks proklamasi tersebut, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah pembacaan proklamasi selesai, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengibaran bendera adalah Latif Hendra Ningrat sebagai penggerek bendera, Sohed bin Jojo Poispito sebagai pembantu penggerek bendera, Surasti Karma Trimutri sebagai pembawa baki bendera. Ketika bendera merah putih berkibar, seluruh peserta upacara dengan penuh semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Setelah pengibaran bendera, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Soeharjo dan Dr. Muwardi yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan kemudian segera disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran berita dilakukan melalui berbagai cara, yaitu siaran radio, kantor berita domei, surat kabar, telegram, pamflet dan selebaran dari mulut ke mulut oleh para pemuda dan pejuang. Tokoh-tokoh seperti Adam Malik dan Burhanuddin Muhammadiyah turut berperan dalam menyebarkan berita proklamasi ke berbagai daerah. Berita proklamasi yang telah disiarkan melalui radio kemudian diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Para pemuda, pejuang, guru, tokoh masyarakat, dan pemuka agama turut membantu menyebarkan berita kemerdekaan dari satu daerah ke daerah lainnya. Di wilayah waktu Indonesia Barat atau WIB, berita kemerdekaan dengan cepat menyebar ke Sumatera, Jawa, dan sekitarnya melalui radio, surat kabar, telegram, serta pertemuan-pertemuan rakyat. Masyarakat menyambutnya dengan mengibarkan bendera merah putih dan mengadakan rapat umum untuk menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia. Di wilayah waktu Indonesia Tengah atau WITA, berita kemerdekaan sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan daerah sekitarnya melalui para pemuda, pelaut, pegawai pemerintah, serta siaran radio. Rakyat di berbagai daerah segera mengadakan upacara pengibaran bendera dan menunjukkan dukungan kepada Republik Indonesia. Sementara itu, di wilayah waktu Indonesia Timur atau WIT, berita proklamasi disebarkan ke Maluku dan Papua melalui para pejuang, tokoh masyarakat, serta jaringan komunikasi yang ada saat itu. Walaupun penyebaran berita membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan wilayah lain, masyarakat tetap menyambut kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat dan rasa bangga. Di berbagai daerah, rakyat berbondong-bondong mengibarkan bendera merah putih, mengambil alih kantor-kantor pemerintahan yang sebelumnya dikuasai Jepang, serta membentuk organisasi dan komite perjuangan untuk mendukung berdirinya Republik Indonesia. Dengan semangat persatuan rakyat dari Sabang sampai Merauke, menyatakan dukungan dan kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, meskipun kemerdekaan telah diproklamasikan,
Perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Seluruh rakyat Indonesia harus tetap bersatu dan berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan pengorbanan yang begitu besar. Demikianlah rangkaian proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, mulai dari kekalahan Jepang, berita yang didengar oleh Sultan Syahrir, rapat-rapat pemuda, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan dan pengetikan naskah proklamasi, penjahitan bendera merah putih oleh Fatmawati, pembacaan proklamasi oleh Soekarno, pengibaran sang saka merah putih hingga tersebarnya berita kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Merdeka! Sekian dan terima kasih.